Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arfan Syakbar. Halo semuanya. Di video kali ini kita akan membahas 3 strategi algoritma yang sering digunakan untuk memecahkan masalah kompleks. Di antaranya itu ada dynamic programming, backtracking, tracking, dan prune and search. Ketiganya memiliki pendekatan unik dan cocok untuk masalah yang berbeda. Kita akan mempelajari konsep dasar dan contoh nyata penerapannya. Yuk disimak. Yang pertama itu ada dynamic programming. Dynamic programming atau DP, strategi ini memecah masalah besar menjadi sub masalah kecil, menyimpan solusi sub masalah tersebut dan menggabungkannya untuk menghindari perhitungan ulang. DP sangat efisien untuk masalah dengan dua karakteristik seperti overlapping sub problems dan sub masalah yang dihitung berulang kali, dan optimal substruktur. Solusi optimal bisa dibangun dari solusi sub masalah. Untuk contoh kasusnya itu ada deret Fibonacci, misalnya menghitung angka Fibonacci ke n. Solusi naif rekursif menghitung FIB n kurang 1 tambah FIB n kurang 2 berulang kali, menghasilkan kompleksitas eksponensial O2n. Dengan DP kita simpan hasil submasalah di array sehingga kompleksitas turun menjadi ON. Dalam kode ini DPI menyimpan angka Fibonacci ke I. Kita hanya perlu mengisi array sekali lalu mengaksesnya berulang kali. Adapun contoh lain dari DP adalah knapsack problem atau coin change. Intinya DP mengorbankan memori untuk menyimpan solusi parsial tapi sangat mempercepat runtime. Lalu berikutnya itu ada backtracking. Backtracking ini adalah teknik brute force yang mencoba semua kemungkinan solusi. Tetapi begitu menemukan jalur yang tidak valid, ia akan mundur atau backtrack dan mencoba opsi lain. Backtracking sering dipakai untuk masalah kombinatorial seperti permutasi atau pencarian jalur. Untuk contoh kasusnya sendiri itu ada n-queens problem. Tugasnya adalah menempatkan n ratu di papan catur n kali n tanpa saling serang. Solusinya itu coba tiap posisi di setiap baris. Jika tidak valid, ratu lain bisa menyerang. Backtrack dan coba posisi lain. Di sini, calls, dex, dan anti-dex menyimpan posisi yang sudah tidak aman. Jika tidak ada tempat valid di baris saat ini, fungsi akan kembali ke baris sebelumnya atau backtrack. Backtracking juga digunakan di algoritma Sudoku solver atau permutasi string. Kelemahannya, kompleksitas bisa sangat tinggi untuk masalah yang besar. Lalu berikutnya ada prune and search. Strategi ini memangkas atau prune bagian masalah yang tidak mungkin mengandung solusi, lalu mencari di ruang yang lebih kecil. Contoh yang paling sederhana itu ada binary search. Itu contoh kasusnya berupa quick select atau selection algorithm. Misalnya, mencari elemen terkecil ke K dalam array tak terurut. Algoritma ini mempartisi array seperti quicksort, tetapi hanya rekursi ke bagian yang mungkin mengandung elemen ke K. Partisi array berdasarkan pivot, lalu tentukan apakah elemen ke K ada di left, mid, atau right. Kita abaikan bagian yang tidak relevan sehingga kompleksitas rata-rata O kali N. Prune and search juga dipakai di algoritma median of median atau binary search. Kekuatannya ada di efisiensi dengan mengurangi ruang pencarian. Nah, kesimpulannya, ketiga strategi ini punya keunikan masing-masing. Dynamic programming untuk masalah dengan sub masalah tumpang tindih, backtracking untuk eksplorasi semua kemungkinan dengan optimasi, dan prune and search untuk memangkas ruang pencarian. Pemilihan strategi tergantung pada karakteristik masalah yang dihadapi, dan jika butuh kecepatan dan memori cukup, gunakan DP. Jika solusi bersifat kombinatorial, backtracking bisa menjadi pilihan, dan untuk masalah pencarian terstruktur, prune and search sangat efisien. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan di video kali ini.